Aplikasi pinjaman online berikut ini sudah lebih dari 1 juta orang mendownloadnya. Namun ternyata aplikasinya tetap saja membuat orang sangat rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lucky SR. Di video kali ini saya akan mereview lagi satu aplikasi pinjaman online ilegal. Namun aplikasi ini adalah satu aplikasi wadah dari pinjaman online. Ternyata masih ada juga yang legal ya di aplikasi ini. Sebelum saya mereviewnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Buat teman-teman, aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah aplikasi yang mencakup beberapa aplikasi di dalamnya. Jadi kalian nanti akan disarankan oleh aplikasi ini untuk pinjam uang di aplikasi lain. Tapi ternyata di dalam aplikasi ini ada juga aplikasi yang legal. Namun memang kebanyakan yang ilegal. Oke, kita langsung saja bahas aplikasinya. Teman-teman, aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah aplikasi Cash Pro ya. Nah, ini aplikasinya. Namun sebelum saya bahas ulasannya, kita lihat saja dulu untuk login di aplikasi ini. Kita masuk saja dulu ya ke aplikasinya. Sini tampilan pertama seperti ini, kita setuju-setuju saja karena saya hanya akan mereviewnya melihat di dalam aplikasinya. Oke, izinkan. Paling lengkap, paling praktis. Oke, kita masuk segera ya teman-teman. Nah, tampilan pertama seperti ini teman-teman. Pinjaman tertinggi 9 juta dan di sini banyak aplikasi lainnya di dalam ini. Ini aplikasi KSP Dunia, KSP Butik, KSP Negeri. Ini aplikasi ilegal teman-teman. Kalian bisa cek ya lambangnya tidak ada OJK. Nah, jika di bawah ini ada AC Cash, di sini ada lambang OJK. Walaupun kecil ada lambang OJK-nya, kalian bisa lihat itu aplikasi yang legal. Ada Kami, Solusi Kita, Rupiah Cepat nih. Ini juga legal ya teman-teman. Tapi ternyata kebanyakan aplikasi ilegal yang ada di sini. Kota Phoenix, Pinjam Duit, Fulus, Kredit Waktu, Tinkerbell, Saku Cepat, Dana Kita, Secangkir, Dana Taurus, Aku Laku ya legal ya. Uang Hijau, Sini Pinjam, Kantong Tunai ini. Banyak sekali aplikasi ilegal teman-teman di aplikasi Cash Pro ini. Di sini saya mereview karena banyak juga yang tertipu ya oleh aplikasi ini. Memang aplikasi yang ilegal itu kadang kita mengajukan langsung cair teman-teman ya. Oke, kalian bisa lihat ya, ini aplikasi di dalamnya. Jadi kalau untuk mengajukan tinggal masuk saja ke aplikasinya. Kita akan lihat penilaiannya teman-teman. Ini penilaian dari pengguna-pengguna yang sudah mencoba aplikasi ini ya. Nah, ini ada penilaian pertama, mohon tolong dicek untuk aplikasi Cash Pro. Di dalam aplikasinya ada beberapa aplikasi saya sudah bayar tapi masih ditagih. Nah, ini biasanya aplikasi yang ilegal teman-teman yang seperti ini. Ada beberapa aplikasi ya, nama aplikasinya Modal Cash dan saya mau pinjam, sudah lama saya bayar masih ada tagihan sementara. Ada laporan sudah dicairkan ke rekening. Sementara saya tidak ada klik pinjaman atau lainnya. Nah, kalian bisa lihat ya penilaiannya jelek sekali aplikasi ini. Biasanya yang seperti ini itu biasanya aplikasi yang ilegalnya. Dari pihak Cash Pro pun di sini ada jawaban ya. Bisa informasi pengajuan pinjaman pada aplikasi apa di Cash Pro dan bisa dikirim nomor telepon yang terdaftar. Teruskan ke pihak pinjaman tersebut. Berarti aplikasi Cash Pro ini sebagai apa ya namanya, perantara saja untuk pinjam di aplikasi lain teman-teman. Banyak aplikasi yang ilegalnya teman-teman di aplikasi ini. Kalau ingin pinjam di yang legal saja, jangan di yang ilegal. Kita lihat ulasan kedua, aplikasi apa nih hingga membantu banget menguras uang orang, sekali klik langsung pada cair. Itu sama pinjol-pinjol di dalam aplikasi ini. Nah, ini biasanya aplikasi yang ilegal. Biasanya klik langsung cair itu aplikasi yang ilegal ya. Jangan ada yang mau install di aplikasi ini. Saya mau mengembalikan yang cair ini karena bunganya
edan. Memang pastilah bunganya sangat besar sekali kalau yang ilegal. Jadi kalian memilih aplikasi yang legal seperti Rupiah Cepat itu masih bisa bersaing ya. Bunganya ada Kami, AC Cash yang legalnya itu masih bisa bersaing teman-teman. Bunganya tidak akan terlalu mencekik. Tenornya pun bisa paling sedikit 30 hari ya. Tidak sampai 7 hari. Paling banyak biasanya pinjam Petrama itu 3 bulan. Apalagi kalau aku laku itu sudah sangat enak sekali. Cuman pendaftaran sekarang untuk aku laku memang sangat susah ya. Tapi jika kalian sudah memiliki akun dan bisa menggunakan limitnya itu sudah enak sekali karena aku laku bisa dibilang bunga yang paling rendah ya. Setara dengan Kredipo lah. Kita cek lagi ulasannya di aplikasi Gadi ACC. Tahu dapat WA kalau pinjaman dah diterima 1 juta. Nah, ini kan sudah sangat menipu ya teman-teman. Di aplikasi tidak di ACC namun dapat pinjaman 1 juta. Periksa 3 jam mau login aplikasi malah gak bisa. Suruh login gak bisa. Biasanya seperti itu teman-teman. Hati-hatinya. Jadi karena ada pemberitahuan sudah cair misalkan jumlah pinjamannya namun dicek gak bisa dan login pun gak bisa. Biasanya si DC-DC itu sudah mulai menagih jika lewat jatuh tempo. Padahal kenyataannya uangnya itu tidak masuk ya ke kita. Jadi itulah yang kalian harus berhati-hati bersama pinjaman online ilegal ya. Jadi biasanya modusnya seperti itu. Sudah dicairkan tapi sebenarnya uangnya tidak masuk sedangkan DC masuk menagih. Kita lihat ulasan semuanya ya. Aplikasi lintah darat, bunganya mencekik. Tata bahasanya yang dipakai yang nagih songong dan gak punya otak. Semoga lekas kena ajab kalian. Kalau yang ilegal memang kebanyakan seperti itu. Kurang tahu juga apakah memang DC ilegal itu diharuskan oleh satu perusahaannya cara menagihnya seperti itu atau memang DC-nya itu sendiri yang memiliki watak seperti itu. Kurang mengerti juga ya kenapa tiap debt collector ilegal itu bahasanya tidak manusiawi sekali ya cara penagihannya. Saya merasa ditipu pengajuan awal tenor 90 sampai 120 hari. Nah, ternyata hanya 7 hari. Nah, potongan adminnya besar juga. Aplikasi ini menipu dan menjebak. Memang seperti ini ya, ilegal. Awas ilegal. Stopnya tidak juga bikin ketagihan, pakai ancam-ancam, tidak hamba, saya kecewa, saya diancam untuk sebar data dan saya agar disalahgunakan, tega sekali saya akan melapor ke pihak berwajib jika seperti ini. Nah, itulah teman-teman kenapa saya membahas pinjaman online ilegal, kenapa saya mengingatkan terus kepada kalian, intinya supaya kalian tidak pinjam di pinjaman online ilegal. Karena seperti inilah bukti pinjaman online ilegal itu. Banyak sekali ulasan-ulasannya ya. Ini sangat jelek sekali. Mungkin tidak perlu saya baca satu persatu. Tapi intinya saya mereview aplikasi ini supaya kalian tahu atau lebih memilih lagi pinjaman online mana yang baik untuk dipinjam ya. Jika kalian memang benar-benar membutuhkan uang secara mudah. Karena kalau yang namanya pinjaman online memang itu yang paling mudah dibandingkan dengan pinjaman perbankan ya. Oke, mungkin itu saja sih sedikitnya. Mungkin semoga kalian memahaminya ya. Oke, lanjut. Nah itu dia teman-teman aplikasinya, semoga memberikan informasi untuk kalian semua. Jadi kalian bisa memilih aplikasi mana yang baik untuk kalian meminjam secara online. Namun di sini saya mengingatkan supaya kalian berhati-hati jika ingin meminjam di aplikasi pinjaman online, terutama yang ilegal, karena yang ilegal itu sangat merugikan kalau menurut saya. Kalau ingin meminjam, pinjamlah di yang legal saja. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.